Bujur isok senayan lah. Selasa dicucuk kurang pulang tangan. Hari Selasa tadi ada orang hanya masuk. Begitu masuk lampu pajah menangis. Dicucuk kan? Tadi ditakunakan lawan bubuhannya. Apa kabar? Innalillah. Emang orang cuci darah ini jiwanya manusia. Doakan ya mudah-mudahan selamat. Jadi udah tahu Rasulullah SAW membaca doa. Nah ini satu. Doa Rasulullah diantaranya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di waktu membaca doa, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Batas, yaitu berpintangan dua bahu beliau. Doanya beliau fasih. Jadi kita disuruh membaca fasih, mengikut Rasulullah. Doanya pun yang datang dari Rasulullah. Jangan mengarang sorang, raba-rabanya, hatinya. Ngarang seorang jangan. Maksur doanya yang dari Rasulullah. Udah dituliskan doa sembahyang yang datang dari Rasulullah ada di dalam buku Yasin. Doa tahlil nang sesuai dengan orang banyak artinya handap ada dalam kitab Yasin. Ada. Untuk tengah malam wabil ashari hum yastaghfirun, waktu tengah malam thuluthul lailil akhir dari jam 2 sampai subuh udah ada dituliskan istighfar Hasan Basri harian. Oh malam ini malam apa? Malam Senayan. Bacalah istighfar Hasan Basri nang Senayan. Dalailul khairat udah diberi ijazahnya sanadnya. Oh malam ini malam apa? Senayan 2, Senayan akhir, Senayan awal. Tengah malam baca. Udah ada pekerjaan ibadah tuh ada, udah dituliskan. Doanya untuk anak buah dan diri supaya menjadi wali. Artinya menjadi wali terpelihara. Maksudnya itu terpelihara. Udah dibagi-bagi. Ij'alna min awliyaikal muttaqin. Udah ada. Itu Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayy ya Qayyum ya Rahimul Fuqara wa ba'dal masakin. Kan sudah baca tengah malam itu. Doakan. Pertama, ya Allah ulun. Yang kedua guru ulun. Semuanyaan guru ulun. Termasuk guru kuntau. Semuanyaan guru ulun wa masyayikhana. Oh, guru ulun. Nah, hanya rek ulang baka pinggir sedikit. Nah, ibu bapak ulun. Ya kala. Nah, itu. Hanya rek ulang warga ulun. Sakulaan tak. Nah, hanya rek ulang anu kawal dihiga. Umanya si balung. Hanya lamun ada jos lebih si bakuan dzurriyyatulun sampai hari kiamat. Hanya lamun ada bisi jiran seluruh jiran ulun. Lamun ada bisi murid ulun. Laki-laki bini-bini. Lamun anda bisi kawan yang rajin memberi duit, sekali memberi banyak benar, nang memberi ulun duit. Doakan juga. Nang kali tahu menahu pang duit kelambari meelangi kada itu ini kada lulu gua kada usah didoakan. Rugi sebab dalilnya hal jazaul ihsan illa al ihsan. Kalau orang berbuat baik balasannya baik juga. Menyak ada buat baik aman yang dibalas. Mikrofon ini kalau diketok ada suaranya. Kalau enggak diketok, enggak ada suaranya.
Min awliyaikal muttaqin. Kalau perlu sambat, ya Allah, dokter Yogi seperanakan. Sebab inya menolongi kita ginjal. Ya Allah, dokter Agung inya menolongi masalah tangan kita. Ya Allah, dokter Walid inya menolongi macam-macam. Sambat seperanakan. Sambat aja beratan, ya Allah, semua perawat dan perawit. Sebab kan ada perawat laki-laki, ada bini-bini. Mudahan semua jadi wali Allah Ta'ala, jadi pelihara Allah. Tengah malam mendoakan, kabul. Asal dasarnya pakaiannya membaca doa itu halal. Rumahnya nang dibaca doa di situ halal. Makanan dan minuman halal. Apabila rumahnya itu haram, makanan haram, minuman haram, pakaiannya haram, batungging tababehera berdoa kada makbul. Fa anna yustajabulah, Rasulullah bersabda begitu. Tidak akan apa? Percuma istighosah. Ada lagi pakaian halal, makanan halal, minuman halal, rumahnya halal, tempatnya halal. Kok enggak kabul-kabul juga? Ada apa? Nabi Allah Musa alaihi salam 7 tahun berturut-turut kemarau landang, enggak turun hujan. Jangankan manusia, binatang pun mati ya. Coba bayangkan 7 tahun kemarau landang. Kalau ada penghasilan bumi sama sekali, krisis luar biasa. Rasul dan Nabi Musa alaihissalam berdoa, mengumpul semua rakyatnya. Kita mohon istisqa, minta hujan kepada Allah. Tidak dikabulkan Allah. Ini ingat. Nabi Musa munajat, ya Allah, apa sebabnya jadi tidak dikabulkan doa? Kalau kita malam ini kan kumpul berapa puluh ribu di sini, ngumpul berdoa, macam-macam doa kita dibaca. Habis sholat, habis maulid, baca doa. Kenapa enggak kabul? Tiap malam nisfu Sya'ban kita minta panjang umur, sekalinya limbah tuntung baca Yasin, innalillah wa internasional. Kenapa enggak kabul? Minta duit banyak-banyak nang halal, sekalinya sedikit olehan korupsi lagi. Kenapa kada kabul? Maka berkumpul beberapa ratus ribu tiap nisfu Sya'ban. Ya kada? Ya kada? Ini penyebabnya kada diterima doa ini kenapa? Padahal berkumpul berapa ratus ribu manusia. Ditanya sama Allah, apa sebabnya? Sama Nabi Musa, apa sebabnya ya Allah? Jawab Allah Ta'ala, ada satu orang di antara yang hadir yang mengupat orang Islam. Coba bayangkan, satu aja yang mengupat orang Islam udah menghalang kabulnya doa orang banyak. Apalagi nang tukang sambat orang ni berpuluh-puluh hikung. Umpat hadir di majelis doa udah penghalang kabulnya doa. Nabi Musa tanya, ya Allah, tolong terangkan kepada hamba, siapa orangnya? Oh, Nabi Musa kan terkenal juara tinju. Itu Fir'aun ditinju sama Nabi Musa. Allahu Akbar. Jadi namun dipadahkan Tuhan, si anu orangnya, Pak udah bahaya. Siapa orangnya? Padahkan Allah ini menghalang orang banyak yang sikung ini. Padahkan ujar Tuhan, lamun aku memadahkan si anu berarti aku mengupat orang. Enggak mau.
Habis gimana? Ya Allah. Nah, perintahkan kepada semua hadirin dan hadirat istighfar daripada ghibah. Semua minta ampun sama Allah dari penyakit ghibah, ngupat orang. Lalu semua astagfirullah minal ghibah. Semua kita minta ampun kepada Allah dari ngupat orang. Itu aja. Selesai baca doa, turun hujan. Ini di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berdoa tidak kelihatan kabulnya. Apa Tuhan menyalahi janji? Ud'uni astajib lakum? Enggak, tetap betul. Rasulullah tanya sama Allah lewat Jibril, apa sih penyebabnya doa enggak kabul? Jibril tanya sama Allah, Allah minta sampaikan kepada Rasulullah, ada satu di antara yang hadir orang yang memutus silaturahim. Cuman satu. Bahasa kitanya nang bapaut bakalahi lawan kulawarga. Seikung ada. Nah, nang seikung inilah penyebabnya doa Rasulullah tidak diterima. Apalagi 10 orang nang katujuh bakalahi lawan kulawarga. Awas. Janganlah kita berpaut bakalahi berselisih paham lawan kulawarga kita. Sepupu sekali, kedua, ketiga, keempat, jangan. Ini bersepupu bahihirian. Nang seikung alim sorong bungul hiri, sikong kawin sorong badatang ditulak orang sari. Nang dihiri sepupu jua ba apa bakula warga bada urang. Nang saikong Golkar, sikong P3, sikong PDI kada besapaan. Bersatulah umat Islam di dalam satu partai yang bernama Wahibadur Rahman. Sesuai sabda Rasulullah, wa kunu ibadallah. Jadilah kalian itu hamba Allah. Ukhuwah, persaudaraan. Jadi janganlah diperpecah belah persaudaraan kita sebagai sama-sama hamba Allah dengan urusan keduniaan yang sifatnya itu semua wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apapun dunia ini sifatnya raja penipu. Orang badang sanak bisa bakalahian gara-gara dunia. Bujur kah? Urang batate rumah batungkihan gara-gara pahalatan dunia kada. Dunia kada. Urang batembak gara-gara celengan. Beraput celengan? Tahu celengan di mana kah? Tahu. Samunyaan dunia aja, anak Nabi Adam Qabil lawan Habil pembunuhan gara-gara baka kawinan. Nang sikung bini cantik, nang sikung bini kada cantik. Bini nyawa baik rupa, unda kada ketujuh. Dibunuhnya nang bini baik rupa dibunuhnya. Kada ingat lagi sorongnya anak Nabi. Ini dan sana. Kan ingat? Kalau sudah orang kayak itu udah. Kalau sudah sifat ada hiri dengki di hati, itu obatnya hiri dengki itu baru sembuh, mati nang dihirinya. Kalau nang dihirinya belum mati, kada bisa baik hiri dengkinya itu. Bahaya sekali sifat hiri dengki. Nah, jadi hari ini kita perhatikanlah penghalang-penghalang kabulnya doa.
Pertama, sifat ghibah, lidah kita ngupet orang. Dua, janganlah dengan keluarga berputus hubungan. Kada mungkin ya malam nisfu ini artinya kada kabul doa. Ulang jauh datangan, habib-habiban, guru-guruan, tak kumpul berapa ratus ribu. Minta panjang umur di dalam ibadat. Sekalinya mbahnya bulik sandal orang dipakai. Hah? Maka hendak beribadat kenapa jadi maling? Nah ada tuh diantara yang hadir cerita penghalang tak. Wa imma bakal lahirun kula warga, wa imma apa tadi ngupat orang. Atawa makanan haram, minuman haram, pakaian haram, langgarnya haram. Bangunan langgarnya setengah mati kalau mau kabul berdoa saja. Apa kabar? Ini masalah modal kita kembali. Janganlah kita dimodali orang yang haram modalnya. Kalau ada orang kafir, tahulah halal haramnya kafir toh. Tapi sugih, ini orang kafir sugih. Kalau tahu di halal haram, memodali kita 1 triliun imong. Lalu kita tukarkan ke tanah, lalu kita tukarkan ke toko, lalu kita putar. Nah itu, dan kita guling-guling, hanya tukarkan ke derum. Walhasil jadi beberapa puluh triliun. Itu kalau modalnya tadi haram, nah itu mantimun yang ditanam, buahnya ya timun juga. Jadi harus modal itu dari halal. Usahanya, caranya berusaha halal. Kemudian sesudah berhasil, menggunakan hasilnya ini pun tepat sasaran. Jangan boros. Wala tusrifu. Ada kala? Lam yusrifu. Jangan boros, sepantang-pantang duit di tangan, boros. Walam yakturu, dan kahada memberi terlalu sedikit. Assalamualaikum, orang fakir datang. Waalaikumsalam, apa kabar, minta sedekah? Wah, cariakan duit. Dapat 50-an. Masih lagi 50. Cari yang paling buruk. Dapat duit 50 ribu. Nang 50 rupiah. Nang paling buruk. Orang susah. Nah. Angsul selawi. Minta kembali selawi lagi ya Allah. Ini namanya bersedekah tidak sesuai dengan kekayaannya. Kalau begitu bang, bisa duit 1 triliun, datang orang minta sedekah, Assalamualaikum, minta sedekah. Nah, aku bariakan semuanya lalu. Wah, itu namanya wala tusrifu lam yusrifu, kada boleh juga. Kita ada bisi bini, ada bisi durya. Jangan sampai kita mati, bini kita berjual awak, anak kita berjual surban, mencari duit. Kalau kita tinggali duit, bini dan anak kita mati, insya Allah bini kita itu kada kaya itu. Sebab ada sudah waris.
Anak kita kada bakal jual surban untuk mencari duit. Karena udah ditinggali waris oleh ayahnya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Itu ayat Qur'annya. Oleh sebab itu ada ayat lagi yang menyatakan ayat faraid. Di antaranya lidzakari mithlu hadzil untayain. Anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan. Di antaranya ibu mendapat sudus 1/6. Ya kan? Bini apabila bisi anak maka itu dapat 1/8. Apabila kada ada anak dapat 1/4. Lamun kada bemadu. Mun bemadu 1/8 samaan. Nah itu. Ada semua itu tadi. Buat ada aja. Aku bagi sama, bagi rata. Mun bagi rata tuh hukum paraid dipakailah. Nah, ini banyak dua orang yang bagi sama nih. Ayat Quran kada diamalkan. Afa hukmal jahiliyah yabun. Apakah mereka itu memakai hukum pikiran sendiri? Ujar guru, oh terimalah dulu sebagaimana warisan Uma dapat 1/6. Bini dapat 1/8 atau 1/4. Anak laki-laki 2/3 dari anak bini. 2 bagian dari anak bini-bini. Sesudah diterima masing-masing menerima, hanyar anak nang laki-laki tadi dereh membari lawan adingnya nang bini-bini. Ya kaumpama 2.000 dapat laki-laki 1.000 kalau bini-bini. Ding napaka. Aku memberi ikam 500. Nang dibariakannya sudah diterimanya, jadi hukumnya sah sama. Tadi kan hukum Allah dipakai, sekarang suruhan Allah memberi pulang. Kan tujuan tadi sekilas bagi sama. Mun hendak bagi sama, terima hukum Allah dulu. Sesudah sama menerima, hanya memberi. Uma dapat 1/6 pada kurun jar Uma mahajan lawas. Nang anak ini dapat seberataan sisanya. Kalau misalnya duit 1 juta, orang berdua beranak, itu aja. Abahnya mati, Uma sapar. Berapa? Sapar. Mbak ada bisi anak. Ada bisi anak anu bini sidin kan umanya teh bini sidin, bini arwah dapat berapa? Hah? Bini. Ini orang mati meninggal bini lawan anak, anaknya laki-laki sikong. Hah? Nah, 1/8 berarti harta dibagi 8. Nah, jadi 1/8 Uma dapat. Umanya si kan anak, ya lu bini arwah. Nah, sisa berapa? 7. Nang 7 ini anak kalau meraupnya. Terima dulu 7. Kesian Uma jar maharagu aku, maharagu abah. Ma ulun membari pian maena. Ya kan? Berapa teh supaya sama tak? 3. Ulun bari pian mae 3. Jadi Uma dapat berapa? 4. Inya Bang? 4. Sama kada? Nah itu jadi terima dulu hukum hanya bari bedude. Ini kada bagi rata. Betulis pulang pembakal jadi saksi bungolium bakalnya. Ada pembakal di sini Bang? Kada. Di Tokyo. Ini diwaris saja kada tahu. Ada nang bakal lahian gara-gara waris bakal lahian. La ilaha illallah. Kalau ingat lagi lawan arwah jauh para harta warisan ini digunakan gasan nang mencari asal. Arwah guru Haji Usun Qadri menerima warisan
dijalankan oleh kawal sidin. Utah ujar sidin, hasilnya bagiakan untuk kebaikan. Jadi sidin kada makan lalu ada kata-kata orang bahwa Guru Haji Sun Qodri kada memakan harta waris, kada boleh makan harta waris. Ada pertanyaan begitu. Boleh aja makan harta waris. Nah, cuma ngaran ini Tuan Guru ingat di jasa almarhum nang meninggali waris. Jadi harta warisan itu didagangkan samunyaannya hasilnya untuk arwah. Pahalanya bulah sekolahan, bulah masjid, rumah anak yatim dan sebagainya. Itu bukan untuk sidin makan seperanakan kada. Itu almarhum Guru Haji Husin Qadri. Fabihudahu muqtadi. Kita sering mendengar gara-gara waris tadi batungki belah belakang. Nang sikong ke rumah sakit, nang sikong dipukuli polisi. Nah, kembali lagi. Walau bagaimana berdoa menurut Rasulullah tidak akan diterima Allah selama ada penyakit, di antaranya qat'ur rahim, dan di antaranya ghibah, dan di antaranya makanan, minuman, pakaian, tempat haram. Ya kan? Waspadalah daripada modal yang haram atau usaha yang haram atau menggunakan yang halal itu lepas dari sasarannya. Illa idza shtaddal amru, kecuali apabila bala itu terlalu berat. Nah, kalau balanya besar sekali, Rasulullah SAW caranya mengangkat tangan di atas dari dua bahunya. Nah, ini kalau sudah berat banget, urusan berat, mengangkat lebih daripada dua bahunya. Itu Rasulullah. Jadi kita kalau misalnya bini tah nakal balar, angkat tangan. Nah, apa doanya? Ya Allah, supaya bini ulun cepat meninggal ya udah. Pusing ngejar Peggy. Udah. Anu sudah kada tahan lagi udah. Kada tahan lagi sudah kada tahan lagi. Udah mintuha udah jo madahi nyawa, jangan merangut lawan laki nyawa. Nyawa jangan menyakiti hatinya. Tetap aja merangut juga, nyakiti juga. Udah angkat tangan tinggi-tinggi. Nurut Rasulullah. Ingat kan Rasulullah berdoa. Cuma doanya lain pada Rasulullah. Ya Allah, supaya cepat meninggal aja lah. Meninggal apa? Tahu. Illa idza shtadal amr. Qala al-Ghazali wala yarfa'u basarahu ila sama. Nah ini ujar Imam Ghazali, jangan sekali-kali waktu membaca doa mata kita itu melihat ke atas. Mbah Guru anu pangjar waktu baca doa mata sidino ke atas, nah basambatan pulang, maka sudah dipadakan tadi jangan nyambati orang. Mbah Habib anu itu pangjar berdoa mata sidino sambil mata ke atas, nah nyambati pulang, Habib lagi disambati. Nah, jangan bersambatan, jangan. Pokoknya peraturan tangan di atas begini, kalunya perlu benar angkat ke atas, mata jangan menjanaki ke atas. Di mapa supaya jangan menjanaki ke atas, bapak jam atau betunduk itu artinya.
Wa tusannul isyaratu bisababatihil yumna. Dan Rasulullah SAW pernah berdoa itu mengisyaratkan dengan telunjuknya yang kanan. Pernah begini Rasulullah pernah. Wa tuqrahu bi usbu'aini. Dan Rasulullah kada ketujuh apabila isyarat itu dengan 2 jari. Kalau hendak sebelah jari aja. Ini jangan dibawa-bawa ke partai ikam. Ya Mbak sudah mintu lopi 3 aja. Mbah mintu Golkar. Ada masalah ini kada ada. Ini masalahnya kan isyarat. Waktu berdoa Rasulullah begini, bukan begini. Nah itu. Ini kan ada macam-macam, ini kan macam-macam. Walhasil amalakan nang ujar Nabi tadi, masuklah kita di golongan hamba Allah nang berukhuwah. Artinya janganlah bergeruk-geruk. Kita semua hamba Allah, satu aja. Pesan Rasulullah, wa kunu ibadallah ikhwana. Terserah aja pesan ini diingatkan atau kada terserah. Lil ittiba' tsumma mashul wajhi bihima, ya kan? Kemudian Rasulullah SAW setelah selesai membaca doa, kedua tangan beliau disapukan beliau ke muka beliau. Jadi selesai baca doa, tangan ini disapukan ke muka. Disapukan ke muka. Ini Rasulullah. Jadi kita begitu juga selesai doa begini. Hati kita ingat beginilah Rasulullah. Kalau tangan kita menandap ke muha, beginilah aku. Nah, terdinding pulang dari Rasulullah. Nah itu. Mun mintu kan berdoanya sudah tangan tadi, nah di atas lintur. Limbahnya Rasulullah. Kalau melihat ya di situ ada melihat ya. Ini berdoanya nih saudara. Banyak tonton. Kada disapukan ke muha. Nah, lepas dari Rasulullah mintu aja. Bini-bini ke laki-laki kah. Inilah pentingnya menuntut ilmu Rasulullah. Di dalam satu secara mendetail. Supaya pas dengan Rasulullah zahirnya dan batinnya. Jangan jadi ulama lisan, tapi jadilah ulama al-jami' baina syariah wal haqiqah, yang disebut al-arif billah. Kitabnya ada, nah apalagi nyamannya. Barisnya ada, nyamannya. Makanya benar lagi sebiji insya Allah kalau sehari sebiji maka setahun berapa 361 sudah mengikut Nabi, cuma 1 tahun. Kalau usia 60 tahun udah berapa kali ya kan mengikut Nabi itu udah berapa banyaknya. Semua adalah dasarnya al-ilmu. Berilmu, oleh sebab itu ilmu lebih afdal daripada harta. Nah kembali lagi doakanlah orang alim nang kayak itu tadi supaya sidin sehat, panjang umur.
Nang kedua orang sugih, modalnya halal, usaha halal, dan pulang menggunakannya tepat pada sasarannya. Mudahan sehat panjang umur jua. Sebab tanpa nang dua ini agama Islam kada bakal maju. Wajahidu fi sabilillah amwalikum wa anfusikum. Pertama orang sugih, nang kedua orang alim. Wa yundabu fi kulli du'ain ad-da'awatul ma'thuratu anhu sallallahu fi ad'iyatihi. Dan kita disuruh mengikuti Rasulullah SAW pada seluruh doa-doa beliau. Nah, jadi doa itu jangan mengarang sendiri. Doa Nabi itu banyak. Nah, itu. Di antaranya ada yang disebut doa jawami'ul kalim. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu man huwa ma lam 'alam. Itu ada di kitab Yasin, ada doa jawami'ul kalim. Artinya seluruh doa Rasulullah SAW itu dikumpulkan di dalam ini. Siapa membaca jawami'ul kalim sama dengan membaca semua doa Rasulullah. Kalau kita hendak membaca semua doa Rasulullah, kadang mungkin banyak banget. Ada ringkasannya, yaitu yang sudah ditulis dalam kitab Yasin. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu wa la a'lam a'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu wa lam la'asqa jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa ma qadaita Allahumma lima amil faj'al 'aqibatahu rasyada. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka min 'abdika rabbika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika asta'iduka mimma ista'adzaka min 'abdika nabiyyika wa rasulika Muhammad المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Habis itu doa jawami'ul kalim. Udah ada dituliskan kita. Nah, apalagi cuma membaca doanya fasih dan hati ingat inilah doa Rasulullah. Jangan kayak itu membacanya kada fasih, inilah doa aku. Nah, masih aja lagi ananion. Pengakuan itu masih ada lagi, penyakit ananion ini masih ada. Selama masih ada ananion, kada bakal dapat marifat. Yang mahijabnya dirinya sendiri. Wahia katsiratun yadhiku napa? Nataqul hasar kan nitaqul hasar anha ay taharriha wal itina'u biha limazidi barakatiha wa dhuhuri ghalabati raja istijabatiha. Bermula doa Rasulullah SAW itu banyak benar. Nah, sulit ujar sidin kalau kita mau mengumpulkan semuanya. Itu maksudnya tadi doa yang maksur tadi diikuti, yaitu kita itu mencari-carinya. Jadi kalau hendak doa, cari doa Rasulullah itu dicari. Ini acara apa? Acara selamatan. Doa selamat. Adakah doa selamat nang datang dari Rasulullah? Doa selamat nang datang dari Rasulullah, cari dulu, limbahnya dapat, baca. Jangan mengarang-sarang. Selamatan ya Allah, selamatan ya Allah, selamatan fi dinina wa syafi'ana wa kambing ana. Itu. Oh, ini bertajak ke rumah pang nek, menajak ihang, baca doa. Nah, apa doanya? Wah, udah. Raba-rabana hatinya. Ngapa ini? Hadang dulu buka Quran.
kana khuluquhul Quran. Rasulullah mengamalkan apa yang diperintah Quran. Ada wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana wa taqabbal du'a. Ya kan ada di situ doanya, doa orang mengajak tihang rumah. Ada di situ. Ada. Doa orang bakawinan ada di situ. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kata ya Allah, jadikanlah bini ulun, anak ulun semuanya jadi raja ya Allah. Yang sikung jadi raja maling, sikung raja korupsi. Waduh. Raja semua. Ada doa di Quran, kana khuluquhul Quran wa shimatuhul ghufran wal i'tina'u biha. Dan disunatakan kita itu sesudah mendapat doa Rasulullah dipakai dan diperhatikan, jangan dilapas. I'tina tadi istiqamah terus-terusan. Arti i'tina itu penuh prihatin. Ujar orang sekarang, ialah kita ambil kata-kata yang jelas saja. Artinya jangan dulak. Memakai doa Rasulullah itu jangan dulak. Kalau ya kena ujar sinang ma'aminakan guru itu bisa doa sama butingannya itu juga. Menang kayak itu makmum kayak betakun bahaya. Guru haji jadi mursid itu doa itu juga sama butingannya bisa takun ya nang menakun itu git nyawa pang sebutin itu juga kan tuh. Nah sama aja. Di mana pun kada alim membuka buku ngapa doa Rasulullah tapi kada tahu juga. Tak buka doa Abu Jahal diam dah. Itu pang tadi jonang pun aliman sarumahan jadi orang alim. Mintuha alim, minantu alim, Allah. Anak alim, ipar alim, marwai alim, bah. Ikam langsung bisa mintuha 4 alim keempatnya. Minantu bisa bini bisa 4 alim keempatnya. Anak bisi 10 alim ke 10-nya, ipar bisi 40 alim ke 40-nya, merwai bisi 60 alim ke 60-nya. Sebuah langgar ini kan ada orang nama isinya sebubuhan tuh bang. Lamun barataan tolol sarik tuh ibadakan tolol sarik. Nah itu ngarannya nasi bungkus. Nasib. Ilmu utamakan daripada mencari duit. Kun aliman, semua jadi orang alim. Aw muta'aliman atau memakai kitab. Kan ini calon nih. Kalau berkitab ini kan calon jadi ulama. Aw mustami'an atau mendengar. Apa bawa kitab ke kacamata kada cocok lagi udah nomornya sudah kada lagi mendengar barang wala takun robian jangan jadi nang keempat sudah gue jadi guru kada berkitab kada mendengar pulang kada umpat patah lik bahasa kita kan patah tuh kada nyaman didengar bunyi patah lika binasa nyamanya nabi akon lah binasa. Nah, nang sulit benar darah bisi bini disuruh mengaji kada mau. Sudah kita melajarinya kada, disuruh belajar kada hakun. Barat barane. Bisi anak sudah kita kada melajari, disuruh belajar kada mau. Ya Allah sakitnya hati. Jangan jadi orang alim belajar aja kada hakun si anak mana.
Lamun guru samanta nyawa aja sidin sudah alim kada, bawa kitab kada, mendengar kada, mau urayakan pikarnya, ya tak ada umpat juga, hendak jadi napanya mah. Ha, jar sidin kan lo menapak aja kan, yang dihadap minta guru samanta. Artinya daripada kada ada sekali umpat membantu agama Allah. Sedangkan agama Allah ini mahajatakan wa ta'awanu. Hendaknya mahajatakan tulung batulung. Itu model kita hendak bahaul tak mintu jua nang berduitnya. Ya kalau nang bisa membacanya mintu kalau nah nang pina gagah-gagah awak tukang angkatakannya, nang bisi motornya. Nah itu nang bisi jukung kelotoknya, nang bisi barasnya, nang bisi sapinya, nang bisi kambing memenya, nang bisi raraginya, nang bisi bagawi manggawinya. Nah itu nang kali bisa apa-apa umpat makannya. Mbakmu kalau dimakan basi. Ya Allah, amun tak karubut tuan guru berataan, duitnya guru pian, baca mulutnya pian, nampak kiawan pian, kasidahnya pian, tahlil pian. Jar guru unda aja kasih kong di dunia ini kadang lagi kadang lainnya. Kada bisa mesti wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertulungan Bang. Kita laki bini aja adalah anak garing bertulungan. Umanya ikam goreng dulu di luar situ. Goreng ikam di luar situ goreng. Aku pulang maharagu anak. Muntakan anaknya batukan penyakit asma pulang muak mangga dua ikung bisi anak paksa nang abahnya nang mau uruti belakangnya manu akan apa cegarnya muak kenapa peludahan mencari akan banyu panas inom ya kalau obat ada umanya suruh mengaruh dulu di gas itu lamun umanya terus saja sampai 3 hari 3 malam kada guring umanya gila umanya gila mun umanya gila gara-gara umanya nang maharagu kauyuhan abahnya kada tahu-tahu apa kabar anak tuh jadi napa siapa nama maharagu lagi jadi harus tulung batulung biar aja pengajian perayakan hari Sabtu dulu karena kita menolong bini kita maharagu anak garing kawan di Sabtu dulu disambung pengajian nang ini kada gampangan orang penyakit asma banapasnya na sasak amunnya ampih bahinak mati kenapa jadi disuruh mencari doa Rasulullah sesudah dapat dipakai doa Rasulullah nali madidi barakatiha karena kada kehitungan berkatnya. Nah kita sudah tahu arti berkat tambahan kebaikan dari Allah ya kan jadi kalau doa datang dari Rasulullah berkatnya kada kawa dihitung banyak benar wa dhuhuri ghalabati raja istijabatiha dan sudah jelas mustajabnya. Nah, mustajab. Lamunnya kada mustajab juga pangdar membaca fasih. Ingat ini doa Rasulullah. Kada mustajab juga. Nah, penghalangnya tadi. Wa imma kita ini mengupat turang atau lawan pula warga bapaut gara-gara partai dan sebagainya atau makanan, minuman, pakaian, tempat haram. Itu diantara penghalang-penghalangnya. Kalunya memang cukup syaratnya, masa kalau terima Tuhan. Ada dahulu Bahrom ngarannya.
Bahrom. Bahrom. Ini pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam juga terjadi umaro juga. Jadi Nabi Musa disuruh Allah Ta'ala mencari isi bahram nana. Disuruh cari. Lamun nang lain baca doa, unda kada nurna kana hujan. Coba cari nang itu. Tuhuk mencari. Akhirnya dapat. Ram. Napa puan? Nyawa suruh membaca doa. Oh jadi sekarang giliran membaca doa dipersilahkan kepada guru usul. Dipersilahkan. Baru membaca. Napa nang dibacanya? Bahram itu turun hujan. Ada masalah macam-macam masalah. Cuma tertawa aja nya. Hujan. Lamun kita kayak itu juga. Tempias. Itu. Hanyar inya berdoa ya Allah. Dipadahkan pian apik mustahil. Dipadahkan pian penyarikan mustahil. Jadi hujan kada turun bukan apik sempian dan bukan karena pian sare. Hahaha, hujan pula. Ini kita ya Allah kata lagi membaca doa, mengangkat setinggi langit. Bulu katiak tak berubutan peribahasanya. Kada mau baik. Baca Yasin biasa 3 kali 41 anjang nyamuk. Kadang mau kabul juga macam apa lah menang muntung mengupat orang lawan keluarga ketujuh bakal anu makanan pakaian minuman rumah tangga haram macam apa hendak mustajab. Nang penting doa kita adalah husnul khotimah. Kada diterima husnul khotimah kalau ada penghalang doa tadi. Kasihan mati kada beriman. Maka kita minta mati beriman. Kita minta hidup beserta si iman, mati pun serta si iman. Aduh. Ada mau berpisah dalam iman. Macam apa hendak kabul? Namun ada halangannya tadi. Ya mudah-mudahan ya Allah Ta'ala memberi taubat kepada kita daripada penghalang-penghalang doa kabul. Bibarakatihi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu adalah barakat Allah Ta'ala yang turun kepada Rasulullah SAW. Disebut bahasa kitanya berkat Nabi. Padahal itu berkat dari Allah turun kepada Nabi. Itu artinya. Wa minha di antaranya doa Rasulullah. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Nah, wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Ini kah doa selamat ini? Ada kalau wassalamatanya tak? No, lo membuli kita wassalamata. Ya Allah, wassalamata. Ya Allah, wassalamata ya Allah. Wah, Nabi sekali aja 3. Ya Allah ulun minta lawan sampian mujibati rahmatik, pintu-pintu kekasih sayangan pian. Pintu-pintu kekasih sayangan Tuhan itu bariakan lawan ulun. Lamun sudah pintunya ada ngapa masuk saya lagi ya kan. Wa azaima maghfiratik, dan penyebab mendapat keampunan sampian. Penyebab mendapat keampunan sampian. Kalau orang daerah mulai di rumah menuju tempat ilmu,
Mulai di rumah tatulak menuju tempat menuntut ilmu agama, satu langkah dihapuskan dosanya dan satu pahala ditulis. Setiap batu dan kerikil atau pasir dan pohon-pohon nang dilewatinya dari rumahnya sampai ke tempat pengajian, mintakan ampun kepada Allah untuk dosa orang itu. Jadi kalau jauh rumah dari tempat pengajian, banyak benar dosa nang diampuni Tuhan, banyak benar pahala nang didapatinya. Nang jauh teh. Nah, itu. Wassalamata min kulli itsmin, ya Allah ulun minta lawan pian. Pian aja nang menyalamatakan ulun dari semua dosa. Dosa halus, dosa gana, dosa di anggota luar, dosa di dalam hati. Pian aja nang menyalamatakan supaya ulun ini terhindar dari segala dosa. Nah, wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin, dan ulun ini mendapat akan kekayaan dari setiap kebaikan. Artinya supaya sugih dengan kebaikan. Anda, apalagi sugih daripada seluruh kebaikan. Nah, apalagi wal fauza bil jannah, dan ulun mendapat kebahagiaan dengan surga engkau. Wan najata minan nar, selamat dari neraka engkau. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika wal fashal wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, ulun minta lindungi kepada sampian daripada sakit hati dan duka cita, nah ini bacaannya bujur, hatinya ingat londa Rasulullah, penghalang-penghalang kabul doa dijauhi, adalah bisa sakit hati lagi, adalah duka cita lagi, kada ada lagi jadi gembira terus, kada berduit tak gembira juga, apalagi banyak bisnis. Ini duit saling banyakkan, rumah saling gonolan, dan macam-macam sudah, tapi kenapa jadi enggak bagaru kepala, pusing aja lagi pikiran. Nah, karena penyakit duka cita ini, Pak. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya Allah ulun minta lindungi dengan Engkau minal ajzi, daripada lemah beribadah, wal kasal dan malas. Memang kalau orang beribadat tu pina lama, pina uyon, apa habisannya? Ampe. Ampe. Kayak orang nangba. Iya, sepak bola juga apabila pina uyo udah tak. Ini gimana? Jal pelewet itu uja pelatihnya. Digantinya menang lain, ya kan? Lamun orang batinju tak pina uyo ya kala. Dong. Banyak kapinggir tempelengnya le pelatih. Tempelengnya tuh Bang. Ajzi wal kasal, ngalih juga mun sembahyang nih pina pengoler banana berdiri. Anu pina koler tadi Bang. Ada 26 pina rajin banget tapi sikap ngegulin
Jadi ujar malaikat metakan ada nang memberakah jadi kenapa bini kah anak beranak atau dagangan kah rahat payu bener ini tinggalkan artinya beribadat itu pina nang kaya taburu-buru minta jadi galai bener jangan sikap bener jangan itu peraturan udah khairul umur awsatuha. Kita teruskan. Ya Allah lindungilah hamba minal jubni daripada sifat konyot. Jangan hendak ibadat malam itu darah mengeluarkan duit. Tengah malam bangun ambil tas buka duit 10 juta. Ketok rumah orang susah. Nah duitnya 10 juta. Jangan nak kaita. Banyak bangun keluar ke lambo. Hujan ini kan apa banyak masuk angin. Lawan angin aja takutan. Minal jubni ba ibadat takutan, basadaqah takutan, macam-macam jubni nenek. Atau ada musuh ujar nang bini abahnya tuh ada Belanda mana Tumbak mana Mandau mana Parang Kalis mana Lading mana Cuma Kiali mana habis Wapak mana Ajibat mana ini udah babat sal kada habis sudah anu apa namanya besi kuning mana ya ada habis sama nyancer anak nasi dingin ada aja daripada panakot benar ya Allah aturannya mendengar itu ada beranda iya pandang artinya siapa kan pedang itu biar Tuhan yang kayak mapan karena syarik orang kafir. Kenapa jadi syarik orang kafir? Asyidda'u 'alal kufar. Pantangan orang Islam itu mengasihi musuh yang kafir. Asyidda'u 'alal kufar. Nah ini wal bukhli. Ya Allah lindungilah ulun daripada sifat pelit. Ya nong tadi barisa 50-an nang buruk angsul salawi. Ingat aja kan kisah. Oh. Kisah lempeng apa? Lempeng sago. Nah, itu awalnya.